Dia harus mengungkapkan isi hatinya itu, keinginannya itu dengan ucapan. Dan ini kembali ke hukum asal, yaitu la yunsabu ila sakitin qaul. Tidak boleh menyandarkan satu pernyataan kepada orang yang diam. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersua kembali dalam satu segmen pembahasan kaidah-kaidah fikih. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, insyaallah pada pertemuan kali ini kami akan mengangkat satu kaidah yang berbunyi tidak disandarkan suatu perkara atau satu perkataan kepada orang yang diam. Ini kaidah ini merupakan kaidah turunan dari kaidah besar, yaitu yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Baiklah pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, insyaallah taala kita langsung saja membahas kaidah ini pada pertemuan kita kali ini. Silahkan kita lihat di layar kaca kita. Ya. Kaidah fikihnya berbunyi dalam bahasa Arabnya, la yunsabu ila sakitin qaulun walakinna sukuta fi ma'radil hajah ilal bayani bayan. Ya, ini kaidahnya cukup panjang juga ya. Yang artinya tidak disandarkan suatu perkataan kepada orang yang diam. Ya, jadi orang yang diam itu tidak mewakili ucapannya, ya. Tapi diam itu bisa menjadi suatu jawaban, suatu penjelasan jika pada sesuatu yang membutuhkan jawaban atau penjelasan. Ya, jadi bisa jadi diamnya seseorang itu hukum asalnya diamnya seseorang itu tidak bisa mewakili perkataannya. Artinya diamnya itu bukan merupakan satu penjelasan atau jawaban, tetapi bisa jadi ada diamnya seseorang itu pada sesuatu yang dibutuhkan untuk dijelaskan, ya, yang membutuhkan penjelasan atau jawaban, maka diamnya pada saat itu adalah suatu penjelasan atau jawaban. Itu secara umum makna atau arti dari kaidah fikih ini. Ya. Jadi bisa kita simpulkan di sini sebenarnya ada satu kaidah ini adalah kaidah yang satu, tapi dia ada dua bagian. Ya. Bagian yang pertama adalah la yunsabu ila sakiti qaul, tidak disandarkan kepada orang yang diam itu suatu jawaban atau pernyataan. Sedangkan bagian yang kedua adalah
akan tetapi diamnya seseorang pada sesuatu yang membutuhkan jawaban atau penjelasan, maka diamnya itu dianggap suatu penjelasan. Itu bagian yang kedua. Kita akan jelaskan insya Allah kedua bagian dari satu kaidah yang utuh ini. Jadi ini kaidah yang utuh yang terdiri dari dua bagian. Ya. Jadi kata ulama kita bahwasanya kaidah ini ada dua bagian. Ya, ada dua bagian penjelasan dari kaidah ini. Yang pertama adalah kaidah yang pertama, la yunsabu ila sakitin qaulun, tidak disandarkan kepada orang yang diam itu suatu pernyataan atau suatu perkataan. Itu menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu tatkala ya mengikat ya atau mengaitkan atau mengikat ya muamalah manusia, ya muamalah, akad-akad muamalah yang dilakukan oleh manusia diikat dengan ungkapan-ungkapan yang dinyatakan dari apa yang dia inginkan yang ada dalam hatinya. Ya, jadi hubungan muamalah manusia satu dengan yang lainnya itu diikat dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan apa yang ada dalam hati manusia atau apa yang diinginkan oleh manusia. Itu yang disebut dengan berupa ucapan. Jadi ucapan itu merupakan ungkapan dari isi hati atau keinginan atau maksud seseorang. Diucapkan, dinampakkan dengan ucapan. Ya, jadi begitu syariat Islam mengaitkan bahwasanya muamalah, transaksi hubungan manusia itu dihubungkan atau dikaitkan dengan ucapan manusia yang merupakan artinya untuk menampakkan apa yang ada dalam isi hatinya. Oleh karena itulah sehingga syariat Islam tidak menjadikan diamnya seseorang itu suatu hukum. Ya. Kenapa? Karena yang bisa menjadi hukum itu, landasan itu adalah jika keinginan manusia itu diungkapkan dengan ucapannya. Ya, diungkapkan dengan ucapannya, ya. Maka sehingga diamnya seseorang itu bukan merupakan satu landasan yang bisa dibangun di atasnya sebuah perkara. Ya, artinya seseorang tidak bisa menghukumi seseorang tatkala dia dalam keadaan diam. Kecuali kalau dia berbicara, maka kita bisa menghukumi apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan. Tapi selama dia diam, maka kita berhenti di situ, tidak bisa memberikan hukum pernyataan terhadap apa yang dia diamkan itu. Iya. Jadi syariat tidak menjadikan diam seorang itu satu hukum yang bisa dibangun di atasnya segala sesuatu permasalahan. Ya, sebagaimana syariat Islam ya menjadikan hukum itu dibangun berdasarkan lafaz-lafaz yang diucapkan oleh seseorang. Ya, jadi kebalikannya itu. Ketika diam bukan menjadikan sebuah hukum landasan yang bisa dijadikan sandaran terhadap sesuatu perkara, maka begitu juga hukum itu bisa dibangun padanya, ya, arti hukum itu bisa ditegakkan, bisa diungkapkan hukum itu berdasarkan dengan ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan oleh seseorang itu. Oleh karena berdasarkan daripada makna ini, sehingga muncullah satu kaidah yang dituliskan oleh para ulama kita. Ya, mereka mengatakan la yunsabu ila sakitin qaul, maka tidak boleh kita menisbahkan, menyandarkan suatu perkara atau suatu pernyataan atau suatu jawaban kepada orang yang diam. Karena orang yang diam itu tidak memiliki hukum, tidak bisa dijadikan landasan kita menghukumi dia. Jadi harus diucapkan dengan ucapannya, lisannya, baru kita bisa menilai atau memberikan hukum
kepada orang tersebut. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua yaitu walakinna sukuta fi ma'ridil hajati ilal bayani bayan. Akan tetapi diamnya seseorang itu ya pada perkara-perkara yang membutuhkan penjelasan ya, maka diamnya itu dianggap suatu penjelasan atau jawaban. Jadi bagian yang kedua ini merupakan pengecualian ya, pengecualian dari bagian yang pertama. Ya, karena hukum asalnya orang yang diam itu tidak bisa kita sandarkan kepadanya suatu hukum. Ya, sedangkan bagian yang kedua ini dikecualikan, artinya bisa saja ada perkara-perkara yang mana diam seorang itu pada perkara yang sangat membutuhkan jawaban, maka ketika itu dia dikatakan sebagai penjelasan atau jawaban. Ya. Jadi pada bagian yang kedua, pemirsa sekalian, menunjukkan ya, jadi kaidah pada bagian yang kedua ini menunjukkan bahwasanya diamnya seorang itu sederajat dengan tatkala dia berbicara. Ya, diam seorang itu sama dengan hukumnya dia berbicara. Artinya seandainya dia tidak berbicara, maka sudah bisa dihukumi bahwasanya diamnya itu menunjukkan dia itu setuju misalnya, atau dia itu tidak setuju misalnya. Ya, jadi diamnya itu sudah menunjukkan mewakili ucapannya itu. Ya, ini pada perkara yang membutuhkan jawaban. Ya, pada perkara yang membutuhkan jawaban, maka diamnya itu sudah mewakili sebenarnya apa yang dia ingin ucapkan. Artinya meskipun dia tidak ucapkan, dengan diamnya saja karena ini pada perkara yang membutuhkan jawaban, maka itu sudah dianggap diamnya itu adalah perkataannya. Ya. Sebagai contoh misalnya di sini tentang diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika pada perkara yang beliau lihat, ya, yaitu beliau tidak melakukan perubahan, beliau juga tidak mengingkari terhadap perkara yang beliau saksikan yang dilakukan oleh para sahabatnya misalnya. Maka diamnya Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwasanya beliau mengizinkan perbuatan tersebut. Ya, mengizinkan, jadi sama dengan perkataannya, seandainya dia berbicara silahkan kamu kerjakan. Tapi beliau tidak mengucapkan, menunjukkan bahwasanya beliau setuju dengan kejadian yang dilakukan oleh para sahabat di hadapannya misalnya, atau tatkala ada sampai berita kepadanya. Ya, jadi diamnya Rasulullah SAW pada perkara yang beliau saksikan, ya, dan beliau tidak melakukan perubahan, tidak mencegah atau tidak mengingkari perbuatan yang terjadi di hadapannya yang dilakukan oleh para sahabat misalnya, maka diamnya Nabi itu dianggap bahwasanya beliau setuju, ya, sudah mewakili perkataannya. Jadi beliau tidak mesti mengucapkan kata-kata, cukup diamnya saja menunjukkan bahwasanya beliau setuju dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Seandainya, kata ulama, seandainya perkara itu di hadapan Nabi itu beliau tidak setuju atau ada kemungkaran di situ, maka beliau segera berbicara. Maka beliau segera berbicara yang menunjukkan bahwasanya beliau tidak setuju atau beliau melakukan berusaha untuk merubah apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah diamnya, ya, ini diamnya seseorang, ya, diamnya seorang itu dianggap perkataannya, ya, mewakili perkataannya karena keadaan orang tersebut. Ya, tadi itu disebabkan diamnya seorang itu dianggap suatu perkataannya, ya, karena keadaan bagi orang yang berbicara atau bagi orang yang memiliki otoritas dalam menetapkan suatu hukum syariat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua ini, diamnya seorang itu dianggap satu ucapannya karena keadaan pada orang tersebut, sehingga diamnya itu dianggap satu perkataan, ya, satu penjelasan, ya, karena keadaan orang tersebut. Sebagai contoh misalnya, diamnya seorang
gadis atau wanita gadis yang tentu yang sudah dewasa, ya, ketika walinya atau orang tuanya, bapaknya misalnya ingin menikahkannya, ya, ingin menikahkannya, kemudian si gadis ini diam, ya, misalnya saya akan nikahkan kamu wahai anakku kepada si fulan, dan anaknya ini yang sudah gadis ini diam, ya, diam, maka diamnya ini dianggap mewakili dari perkataannya bahwasanya dia itu setuju. Seandainya dia tidak setuju, maka dia berbicara bahwasanya saya tidak setuju. Tapi ketika diam, itu sudah cukup mewakili apa yang diinginkan, mewakili perkataannya bahwasanya dia setuju atas apa yang dia hadapi. Kenapa demikian? Diamnya wanita yang sudah dewasa ini ketika ingin dinikahkan oleh bapaknya, diamnya ini dianggap persetujuannya, meskipun dia tidak perlu mengucapkan dengan kata-kata, karena keadaannya wanita ini yang kita ketahui misalnya hukum asalnya wanita itu memiliki rasa malu. Ya, jadi malu untuk mengungkapkan isi hatinya kepada bapaknya bahwasanya dia setuju untuk menikah itu. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya kenapa diam seorang itu dianggap satu perkataan, karena kondisi keadaannya. Ya, karena begitulah tabiatnya wanita. Ya, dia malu untuk mengungkapkan bahwasanya dia mau menikah. Maka sehingga syariat pun memandang bahwasanya ketika dia diam, ya, tatkala walinya atau bapaknya misalnya ingin menikahkannya dan dia diam, itu menunjukkan bahwasanya dia setuju. Jadi tidak perlu wali menyuruh atau memaksa anaknya untuk berbicara, cukup dia diam saja, maka diamnya itu menunjukkan bahwasanya dia setuju, artinya sama kedudukannya dengan seandainya dia berbicara yang menyatakan kesiapannya. Ya, sekali lagi, kenapa dia wanita tidak berbicara, mengungkapkan kemauannya, karena itulah tabiatnya, dia adalah tabiat yang pemalu. Ya. Begitu juga diamnya orang yang enggan untuk bersumpah. Ya, tatkala misalnya ada orang yang mengaku-ngaku, ya, telah, ya, adalah orang yang melapor bahwa si fulan ini begini-begini. Kemudian yang terlapor ini, ya, dia mau menolak tuduhan itu, maka dia harus bersumpah. Ya, seandainya ini tidak ada bukti, ya. Seandainya tidak ada bukti, maka dia cukup bersumpah saja bahwasanya dia tidak melakukan ini dan ini. Dia tidak melakukan satu kesalahan misalnya, maka dia cukup bersumpah saja. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal man ankar. Ya, orang yang menuduh itu harus mendatangkan bukti. Orang yang melapor itu harus mendatangkan bukti. Sedangkan orang yang terlapor atau orang yang tertuduh cukup dengan sumpahnya. Cukup dia bersumpah. Ya, bersumpah bahwasanya dia tidak lepas daripada perbuatan kesalahan misalnya. Maka tatkala orang yang terlapor tertuduh itu enggan untuk bersumpah, ya, maka diamnya ini dianggap suatu penjelasan, ya, suatu penjelasan seandainya dia berbicara, ya, sebagai suatu penjelasan sehingga orang tersebut, ya, dia terkena hukum padanya. Ya, artinya betul-betul dia bukan lagi sebagai tertuduh, tetapi sudah menjadi suatu tersangka. Ya, sudah naik tingkatnya menjadi tersangka. Karena apa? Karena dia tidak mau bersumpah untuk menolak tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Seandainya dia mau bersumpah, maka dia lepas daripada tuduhan tersebut, sehingga perkara itu selesai. Tidak sampai naik ke perkara dia dijadikan sebagai tersangka. Tapi karena dia enggan untuk bersumpah, maka perkaranya yang tadinya dari tertuduh menjadi tersangka. Ya, menjadi tersangka. Ini sebenarnya
menurut sebagian para ulama, tidak semua para ulama, boleh kita katakan di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dia orang yang tertuduh itu, orang yang terlapor itu karena enggan bersumpah, maka diamnya itu menjadi bukti bahwasanya dia bersalah. Ini menurut sebagian ulama. Adapun menurut sebagian ulama yang lainnya sebaliknya, ya artinya tidak, dia tidak dianggap sebagai yang bersalah, bahkan dianggap diamnya itu sebagai pengingkarannya dan mengembalikan sumpah itu kepada orang yang menuduh. Artinya sumpah itu dikembalikan kepada orang yang menuduh. Kalau orang yang menuduh itu mau bersumpah, maka perkara itu dibenangkan oleh orang yang bersumpah itu. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga boleh jadi diamnya seorang itu dianggap satu pernyataannya, seandainya dia berbicara itu karena satu darurat, ya, karena perkara yang darurat untuk mencegah kemudaratan, ya, yang akan terjadi. Seperti misalnya diamnya seseorang yang berserikat, ya, untuk meminta haknya. Jadi misalnya ada dua orang yang berserikat memiliki satu bidang tanah yang belum dibagi-bagi batasannya, maka tatkala ada salah seorang dari mereka menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari partnernya, ya, orang yang berserikat dengannya, lalu ya setelah dia mengetahui bahwasanya sebidang tanah itu telah dijual, padahal bidang tanah ini adalah milik mereka berdua, namun partnernya yang satu ini, ya, partnernya ini dia diam, ya, tidak mengingkari apa yang telah terjadi itu, maka diamnya itu, ya, dianggap bahwasanya dia telah tidak mau mengambil haknya, tidak mau mengambil haknya, itu hak kepemilikan bersama. Kenapa? Karena ingin menolak kemudaratan yang akan terjadi bagi orang yang membeli tanah tersebut. Ya, jadi diamnya partner atau orang yang berserikat itu terhadap apa yang dilakukan oleh partnernya yang lain dalam menjual sebidang tanah yang merupakan milik bersama, maka diamnya itu dianggap dia telah menjatuhkan haknya untuk menarik kembali barang yang atau bidang tanah yang dijual itu, yang tanpa sepengetahuan dia. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagian yang pertama ini, la yunsabu ila sakitin qaul, ya, tidak disandarkan kepada orang yang diam suatu pernyataan atau suatu jawaban. Ini kata ulama, kaidah ini adalah kaidah yang asal, ya, asal kaidah. Asalnya begitu. Ya, asalnya begitu, bahwasanya orang yang diam itu tidak bisa kita sandarkan suatu pernyataan atau perkataan kepadanya. Kenapa? Kenapa kaidah yang pertama ini atau bagian dari kaidah yang pertama ini? Bagian pertama dari kaidah ini merupakan hukum asalnya atau asalnya karena muamalah-muamalah, transaksi-transaksi yang terjadi yang dilakukan oleh manusia itu terikat dengan akad-akad dan lafaz-lafaz yang jelas. Jadi harus ada akad dan lafaz-lafaz yang jelas, ucapan-ucapan yang jelas. Ya, jadi harus ada ucapan yang jelas, tidak cukup dengan diamnya seseorang. Baiklah pemirsa sekalian yang sama berbahagia, baiklah kita, ya, kembali kepada atau kita mulai memberikan contoh, ya. Ini contoh-contoh kaidah pada bagian yang pertama, yaitu la yunsabu ila sakitin qaulun, yaitu tidak disandarkan suatu perkataan atau pernyataan kepada orang yang diam. Apa contohnya? Contohnya di sini adalah apabila seorang janda, ya, diam ketika walinya meminta izin untuk dinikahkan. Ya, artinya misalnya contoh saja ada seorang janda kemudian walinya ingin menikahkannya dan janda itu diam, tidak memberikan komentar, dia diam saja, maka diamnya itu tidak menunjukkan bahwa dia setuju. Iya. Maka diamnya seorang janda itu ketika walinya minta izin untuk menikahkannya dengan laki-laki, maka diamnya itu tidak menunjukkan bahwa dia setuju.
atau memberikan izin, tidak, dia diamnya itu tidak menunjukkan bahwasanya dia memberikan izin kepada walinya untuk dinikahkan. Ya. Dan ini sejalan dengan kaidah kita, la yunsabu ila sakitin qaul. Tidak bisa kita menyandarkan satu perkataan, pernyataan, jawaban kepada orang yang diam. Jadi ketika janda itu diam, kita tidak bisa menghukumi bahwa dia setuju. Kapan kita menghukumi dia setuju terhadap apa yang diinginkan oleh walinya agar dia menikah? Maka kita harus menunggu pernyataannya dengan lisannya secara jelas. Jika dia mengatakan, iya saya setuju, iya silahkan nikahkan saya, maka ketika itu perkataan tersebut bisa disandarkan kepadanya, karena dia sudah berbicara. Selama seorang janda itu masih tidak berbicara dan diam, maka wali tidak bisa menikahkan anaknya tersebut. Ini tentu berbeda dengan ketika seorang yang bukan janda ya, adapun yang gadis itu harus cukup dengan diamnya saja, maka itu sudah menunjukkan artinya perwakilan, mewakili daripada ungkapannya, pernyataannya, perkataannya bahwasanya dia setuju. Itu kalau gadis. Tapi kalau janda, tentu semuanya ini berdasarkan dengan landasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang contoh ini, janda itu harus diminta pernyataannya secara jelas, perkataannya, ungkapannya, bukan cuma cukup dengan diamnya. Itu tentu juga berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ulama tentu menarik satu kesimpulan berdasarkan hadis, sehingga muncullah kaidah la yunsabu ila sakitin qaul, tidak disandarkan satu pernyataan, satu sikap kepada orang yang diam. Ya. Kemudian contoh yang kedua, pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia. Apabila seseorang menjual barang orang lain tanpa seizinnya, lalu ia menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, sedangkan pemilik barang tersebut menyaksikan jual beli tersebut dan penyerahan barang tersebut kepada pembeli, dia saksikan. Jadi ada seorang yang menjual barang orang lain tanpa seizinnya, dan pemilik barang ini dia saksikan jual beli tersebut, bahkan penyerahan barang pun dia saksikan, dan dia diam, tidak mengingkari, hanya diam saja atas kejadian yang terjadi di hadapannya. Atau sampai berita kepadanya bahwasanya ada seorang yang menjual barangnya tanpa seizinnya, hanya berita sampai kepada, dan dia diam, tidak mengingkarinya. Ya, maka diamnya itu tidak dianggap pemberian izin atau kuasa untuk dijual atau disewakan barang tersebut. Jadi diamnya pemilik barang ini, tatkala ada orang yang menjual barangnya tanpa seizinnya atau menyewakan barang tanpa seizinnya, maka diamnya itu tidak menunjukkan bahwasanya dia mengizinkan untuk dijual barangnya atau disewakan barangnya itu. Ya. Berdasarkan kaidah kita, la yunsabu ila sakitin qaul. Tidak boleh kita menyandarkan suatu pernyataan, ya, suatu jawaban, ya, tanggapan kepada orang yang diam. Ya, jadi kita harus tunggu pernyataannya. Tunggu pernyataannya. Kalau dia mengatakan, ya, saya setuju, saya terima dengan penjualan itu, maka ketika itu penjualannya sah. Tapi selama dia diam, maka penjualan tersebut tidak tidak menunjukkan pemilik barang itu membolehkan orang lain untuk menjual barangnya tanpa seizinnya. Kemudian yang ketiga, pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, berkaitan tentang bagian yang pertama dari kaidah ini, la yusabu ila sakitin qaul, tidak sandarkan kepada orang yang diam itu suatu perkataan atau suatu pernyataan. Contoh lainnya adalah seandainya ada seseorang merusak barang orang lain, dan pemilik barang melihat, ya, perbuatan tersebut, kejadian tersebut, dan dia diam, maka diamnya itu tidak menunjukkan bahwa dia mengizinkan orang lain untuk merusak barangnya. Bahkan orang yang merusak barang tersebut harus mengganti rugi barang yang dia rusak. Ya, jadi misalnya ada seorang, ya, yang merusak barang orang lain dan pemilik barang itu diam, dia tidak mengingkari, tapi dia diam saja,
maka diamnya itu tidak menunjukkan bahwasanya dia setuju barangnya dirusak. Ya, justru yang merusak barang itu dia bertanggung jawab untuk mengganti dari kerusakan barang yang dia rusak itu. Ya, hal ini berdasarkan daripada kaidah asal kita, hukum asal kaidah kita adalah la yunsabu ila sakitin qaul, tidak boleh kita menyandarkan, ya, menyematkan satu hukum, satu perkataan, pernyataan kepada orang yang diam. Ya. Kecuali kalau dia mengatakan, ya saya maafkan, maka dimaafkan. Tapi selama dia diam, tidak menunjukkan bahwasanya dia memaafkan atau tidak menunjukkan bahwasanya dia membolehkan untuk dirusak. Bahkan cukupnya diamnya itu menunjukkan bahwasanya dia artinya tidak setuju. Sehingga orang yang merusak barang tersebut maka dia harus mengganti barang yang dia rusak itu. Kemudian, ya, contoh yang lain yang keempat di sini, seandainya ada seorang yang menempati, ya, rumah orang lain, ya, atau yang mana rumah itu tidak dipersiapkan untuk disewakan, dan pemilik rumah itu diam tatkala ada orang yang lain tinggal di rumah, dan rumah itu betul bukan dipersiapkan untuk disewakan misalnya, maka diamnya pemilik rumah ini tidak menunjukkan bahwasanya dia menyewakan rumah tersebut, sehingga dia tidak punya hak untuk meminta harga sewa dari orang yang meninggali tempat tersebut. Kenapa? Ya, karena diamnya itu tidak menunjukkan, ya, tidak bisa kita sandarkan satu pernyataan, satu respon bagi orang yang diam. Ya. Jadi kapan dia berhak untuk menerima daripada upah itu kalau dia mengatakan, ya, kalau dia mengatakan ketika ada orang yang meninggali rumahnya itu, lalu dia mengatakan harus dibayar sewanya, maka yang meninggal itu maka orang yang orang yang tinggal di tempat tersebut harus membayar sewanya. Tapi seandainya dia pemilik rumah itu diam, maka tidak ada kewajiban baginya untuk meminta harga sewa, karena diamnya itu tidak menunjukkan bahwasanya dia menyewakan rumah tersebut. Hal ini dilandasi dengan kaidah la yunsabu ila sakitin qaul, tidak bisa disandarkan kepada orang yang diam suatu pernyataan ataupun suatu perkataan. Baiklah, yang kedua, contoh kaidah kita pada hari ini pada bagian yang kedua adalah walakinna sukuta fi ma'radil hajati ilal bayani bayan. Adapun diamnya seorang pada perkara yang membutuhkan penjelasan, maka itu dianggap sebuah penjelasan atau jawaban. Ini ada contohnya, diantaranya adalah diamnya seorang gadis. Ya, diamnya seorang gadis ketika walinya meminta izin untuk menikahkannya, maka diamnya itu sama dengan persetujuannya atau izinnya. Ya, ini kebalikan yang tadi. Yang tadi itu janda. Kalau janda diam ketika ada walinya untuk menikahkan, dia diam, maka diamnya itu tidak menunjukkan bahwa dia setuju. Ya, atau diamnya itu tidak menunjukkan bahwa dia memberikan izin kepada walinya. Adapun yang kedua ini seorang gadis. Jadi beda antara keadaan seorang gadis dengan keadaan seorang janda. Tentu kedua-duanya ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya, adapun seorang gadis ketika ada walinya ingin menikahkannya, lalu anak gadis itu diam, maka diamnya itu sebenarnya adalah perwakilan dari ucapannya. Ya, perwakilan daripada ungkapan perkataannya itu. Artinya tidak perlu menunggu perkataannya, cukup diamnya saja menunjukkan bahwasanya dia setuju dengan apa yang diinginkan oleh walinya untuk dinikahkan. Ya, jadi kenapa demikian? Karena ini berdasarkan hadis, tentunya juga berdasarkan daripada kaidah ini, karena kaidah juga berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW, yaitu akan tetapi diamnya seorang itu pada perkara yang membutuhkan jawaban, maka dia adalah suatu jawaban. Jadi ketika seorang wali atau bapak ini membutuhkan jawaban kepada anaknya, saya nikahkan kamu, bagaimana pendapatmu? Dan dia diam, ya, maka diamnya itu sudah mewakili bahwasanya dia setuju
atas apa yang diinginkan oleh walinya atau bapaknya. Jadi tidak perlu dia mengucapkan dengan kata-kata sebagaimana saya sampaikan, karena hukum asalnya wanita itu malu, tabiatnya malu untuk mengungkapkan isi hatinya dalam perkara ini. Kemudian yang kedua, pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, terkait bagian yang kedua dari kaidah ini adalah diamnya seorang gadis ketika ayahnya mengambil maharnya dari suaminya. Maka diamnya itu menunjukkan persetujuannya. Ya, seandainya misalnya ada seorang gadis yang mana maharnya itu diambil oleh bapaknya atau walinya. Ya, kan mestinya mahar itu adalah haknya. Ya, mahar itu haknya istri ya. Tapi misalnya ada satu kasus misalnya mahar itu diambil oleh bapaknya dan anak itu diam, ya tidak berbicara apa-apa, maka diamnya itu menunjukkan dia setuju atau dia mengizinkan bapaknya untuk mahar itu diambil oleh bapaknya, ya sebagaimana ini walakin nasuku tapi ma'ridil hajat ila bayan, akan tapi diamnya seorang pada perkara yang dibutuhkan untuk penjelasan, maka diamnya itu termasuk suatu penjelasan. Ya, karena seorang bapak ketika mengambil daripada maharnya itu, ini seolah-olah membutuhkan ya satu penjelasan dari sang anak. Tapi namun sang anak ketika itu tetap diam, tidak memberikan komentar dengan perkataannya, maka diam itu sebenarnya sudah mewakili bahwasanya dia setuju. Ya, seandainya dia tidak setuju, maka dia harus berbicara. Misalnya, saya tidak setuju mahar saya diambil. Saya tidak setuju kalau mahar saya diambil. Tapi selama dia diam, maka dan itu membutuhkan jawaban dan dia diam, maka diamnya itu sudah dianggap satu penjelasan atau jawaban. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia. Yang ketiga, jika seorang wanita bersumpah untuk tidak menikah, lalu ayahnya menikahkannya dan wanita itu diam, maka diamnya itu sama dengan persetujuannya. Ya, maka dia wajib membayar kafarah sumpah. Ya, ini misalnya ada kasus, misalnya ada seorang wanita bersumpah, ya mengatakan, ya demi Allah saya tidak menikah misalnya. Ya, saya tidak menikah. Lalu ayahnya menikahkannya. Ya, lalu ayahnya menikahkannya, padahal dia bersumpah, padahal wanita itu bersumpah untuk tidak menikah, dan dia diam ketika ayahnya menikahkannya dan dia diam, maka diamnya itu sama dengan dia setuju untuk dinikahkan. Ya, kenapa? Karena diamnya pada saat itu adalah pada perkara yang membutuhkan jawaban, sehingga diamnya pada perkara yang membutuhkan jawaban, maka diam itu dianggap jawaban atau tanggapannya atau persetujuannya. Ya, karena dia sudah bersumpah tidak menikah dan ketika dinikahkan dia diam, maka diamnya itu menunjukkan dia setuju, maka konsekuensinya dia harus membayar kafarah karena telah melanggar sumpahnya. Ya, jadi dia melanggar sumpahnya itu bukan dengan ucapan tapi dengan sikapnya yang diam itu dianggap melanggar sumpahnya karena diamnya itu pada perkara yang membutuhkan jawaban, maka diamnya itu dianggap suatu jawaban atau tanggapan. Oleh karena itu konsekuensinya karena dia melanggar sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah denda sumpahnya itu, yaitu apa namanya, kafarah sumpah itu al-yamin, kafaratul yamin itu bisa memilih, ya bisa memilih yaitu apa namanya, memberikan makan kepada orang miskin sebanyak 6 orang, ya, atau berpuasa selama 3 hari berturut-turut, ya, memberikan makan atau kepada 6 orang fakir miskin atau memberikan atau berpuasa selama 3 hari. Itu kafarah membayar tatkala seorang melanggar sumpahnya. Ya. Ya, yang keempat, pemirsa sekalian yang sama berbahagia,
contoh dari bagian yang kedua dari kaidah kita ini adalah diamnya orang yang diberi sedekah, dianggap dia setuju atau menerima sedekah itu. Ya, jadi tatkala ada orang yang diberi sedekah, lalu dia diam, maka diamnya itu dianggap dia setuju menerima pemberian sedekah itu. Kenapa? Karena dia diamnya itu pada perkara yang membutuhkan penjelasan. Maka diamnya pada perkara yang membutuhkan penjelasan, maka diamnya itu dianggap sebuah penjelasan. Sebuah penjelasan tanpa kata-kata, cukup dengan diamnya saja. Dan ini berdasarkan kaidah kita, walakinna sukuta fi ma'radil hajati ilal bayani bayan. Ya, akan tetapi diamnya seorang pada perkara yang membutuhkan jawaban, membutuhkan respon dan tanggapan, maka diamnya itu dianggap respon atau tanggapan. Ya, termasuk dalam perkara ini pemberian sedekah kepada orang yang diberikan sedekah dan dia diam, ya tidak menolak, tidak juga berkata apa-apa, dia diam saja, berarti dia setuju, dia itu berhak untuk mendapatkan sedekah. Namun ini berbeda dengan orang yang diberikan hibah atau hadiah kepadanya. Jadi beda antara sedekah, pemberian sedekah dan pemberian hibah atau hadiah. Adapun pemberian hadiah, diamnya seseorang tatkala diberikan hadiah itu belum menunjukkan bahwasanya dia setuju. Jadi harus dibedakan antara pemberian berupa sedekah dan pemberian berupa hadiah atau hibah. Ya, adapun pemberian berupa hibah, tatkala ada seorang yang memberikan hibah lalu dia diam, maka diamnya itu tidak menunjukkan bahwasanya dia setuju pada pemberian hibah itu. Ya, pemberian hibah itu. Dia harus mengungkapkan isi hatinya itu, keinginannya itu dengan ucapan. Dan ini kembali ke hukum asal, yaitu la yunsabu ila sakitin qaul. Tidak boleh menyandarkan satu pernyataan kepada orang yang diam. Ya, jadi harus dibedakan kapan diamnya orang yang diberi sedekah, kapan diamnya orang yang diberikan hadiah. Orang yang diberikan sedekah, diamnya itu menunjukkan dia setuju menerima pemberian sedekah itu. Adapun jika diberikan hadiah dia diam, maka diamnya itu belum tentu menunjukkan dia setuju atas apa yang diberikan kepadanya. Yang kelima, pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, adalah diamnya seorang wakil yang diberikan kuasa kepadanya, ya, adalah persetujuannya. Jadi jika ada seorang wakil diam, artinya misalnya ada orang yang memberikan kuasa kepadanya, mewakilkan kepadanya, kemudian dia diam, maka diamnya itu menunjukkan dia setuju, bahwasanya dia setuju untuk dijadikan sebagai seorang wakil. Ya, seandainya dia menolak, maka itu harus diucapkan dengan ucapan bahwasanya dia tidak setuju menjadi seorang wakil. Ya, dan ini berdasarkan kaidah yang bagian yang kedua adalah walakinna sukuta fi ma'aridil haja ilal bayani bayan. Akan tetapi diam seorang pada perkara yang membutuhkan penjelasan, maka itu adalah sebuah penjelasan. Maka diamnya itu adalah sebuah penjelasan. Maka seorang wakil ini, tatkala ada orang, saya wakilkan Anda. Ya, saya menjadikan Anda sebagai wakil dalam urusan ini, dan dia diam, ini adalah perkara yang membutuhkan jawaban. Ya, bagaimana Anda setuju saya wakilkan? Saya setuju engkau menjadi wakil saya, dan dia diam, dan ini sebenarnya membutuhkan jawaban. Ketika diam, maka diamnya seorang wakil itu menunjukkan mesti dia setuju atas perwakilan yang diberikan kepadanya. Ya, seandainya dia tidak setuju, maka dia harus berbicara. Saya tidak setuju dengan perwakilan ini. Saya tidak setuju dengan pemberian kuasa kepada saya. Jadi kembali kepada kaidah yang bagian yang kedua itu, bahwasanya apabila ada diamnya seorang pada perkara yang membutuhkan jawaban, membutuhkan respon, tanggapan, maka diamnya itu dianggap persetujuannya, dianggap perkataannya. Yang keenam adalah apabila seorang suami yang telah mentalak atau menceraikan istrinya dengan talak raj'i, ya, dengan talak raj'i, dia berkata, saya telah merujuk kamu, wahai istriku, saya telah merujuk kamu, saya kembali kepada kamu. Dan istri mendengar dan diam. Istri ketika suaminya saya rujuk kamu, dan istrinya mendengar perkataan itu dan dia diam, kemudian keesokan harinya istrinya mengaku bahwasanya masa iddahnya sudah berakhir. Masa iddahnya sudah berakhir, maka ucapannya itu tidak bisa diterima. Maka ucapan istri itu tidak bisa diterima. Yang mengatakan masa iddahku sudah berakhir. Ya,
maka ucapannya itu tidak bisa diterima. Ya. Kenapa? Dan diamnya sebelum itu dianggap menyetujui untuk dirujuk. Karena apa? Karena dia sudah pernah diam sebelumnya. Tatkala suaminya merujuknya, saya katakan, saya rujuk kamu, ya, saya rujuk kamu, saya kembali lagi kepada kamu menjadi istriku, dan dia diam, maka sebenarnya diamnya itu menunjukkan dia setuju. Maka ketika dia keesokan harinya dia mengatakan sudah habis masa iddahku, artinya dia ingin berpisah dengan suaminya karena sudah habis masa iddahnya. Sebenarnya perkataannya ini sudah tidak bisa lagi diterima karena sebelumnya dia sudah pernah diam tatkala ada perkara yang membutuhkan jawaban. Ya, sebagaimana kaidah kita, walakin nasuku tapi ma'adzul hajil bayanil bayan. Maka akan tetapi diamnya seorang itu pada perkara yang membutuhkan jawaban, maka diamnya itu adalah satu pernyataan atau perkataan atau jawaban. Maka sang istri tadi tatkala suaminya mengatakan saya rujuk kamu dan dia diam, maka sebenarnya dia sebenarnya dianggap sudah setuju menerima bahwasanya suami itu rujuk kembali kepada istrinya. Makanya ketika dia mengatakan sudah habis masa iddahku, keesokan harinya, maka perkataan ini tidak bisa diterima. Ya. Maka perkataannya mengatakan sudah habis masa iddahku, maka ini pernyataan adalah pernyataan yang tertolak. Ya, jadi sehingga istrinya itu tetap menjadi istri bagi suami yang mentalak raj'i, yang telah mentalak rujuk talak raj'i kepadanya, tetap menjadi istrinya kembali. Iya, berdasarkan kaidah kita, walakin nasukuta fi ma'ardil hajati ilal bayani bayan. Kemudian yang ketujuh, pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, apabila orang yang muhrim yang melakukan ihram, baik ihram dengan niat haji atau umroh, dan dicukur rambutnya, ya kita ketahui bahwasanya orang yang lagi ihram tidak boleh dicukur rambutnya pada saat dia ihram oleh orang yang tidak berihram. Ya, dicukur rambutnya oleh orang yang tidak berihram. Sedangkan dia mampu untuk mencegahnya. Sedangkan orang yang berihram ini mampu untuk mencegah orang lain yang tidak sedang berihram untuk mencukur rambutnya, dia mampu untuk mencegahnya, tapi dia diam. Ya, maka dia wajib membayar fidyah berdasarkan pendapat yang benar. Berdasarkan, jadi sebenarnya terjadi perbedaan pendapat para ulama, tapi ini pendapat yang benar. Maka dia wajib membayar fidyah. Kenapa? Karena diamnya itu menunjukkan dia setuju. Ya, diamnya itu dia menunjukkan dia setuju untuk dicukur rambutnya. Kenapa? Karena dia mampu untuk mencegahnya, mampu untuk mencegah dengan kata-katanya atau dengan perbuatannya. Namun dia diam, ya, maka karena dia dalam keadaan berihram dan ada larangan mencukur rambut pada saat berihram, maka konsekuensinya dia harus membayar fidyah. Membayar fidyah itu memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin, atau menyembelih hewan. Ya, kalau tidak bisa maka berpuasa 3 hari. Yaitu artinya membayar fidyah atau denda bagi orang yang melanggar larangan berihram seperti mencukur rambut pada saat ihram. Ya. Kemudian yang ke-8, membaca di hadapan seorang syekh, guru atau belajar, ya, membaca sebuah kitab atau naskah di hadapan seorang syekh atau guru, ya, dalam bentuk talaki misalnya, dan guru itu diam, maka diamnya syekh itu disamakan dengan perizinannya secara lisan. Ya, jadi perizinannya, jadi ketika syekhnya itu diam dan ada seorang yang membaca suatu naskah atau suatu kitab di hadapan syekh misalnya, atau tulisan di hadapan syekh, dia dan syekhnya itu diam, guru itu diam, maksudnya dia setuju bahwasanya memberikan ijazah kepada si fulan tentang kitab yang sedang dikaji itu. Iya, seandainya syekhnya itu tidak setuju, maka dia harus mengatakan saya tidak mau kitab ini dibacakan kepada saya. Ya, artinya tidak mau dijadikan sebagai murid. Ya, tidak mau murid orang itu menjadi murid bagi syekh itu dengan cara membaca kitab atau hadis yang ada di hadapannya misalnya. Jadi intinya tatkala syekh itu diam, ada murid yang membacakan, ya, yang belajar kepada syekh itu dan syekh itu diam, menunjukkan bahwasanya syekh itu menyetujui
bahwasanya ada orang yang belajar kepadanya, menyetujui orang tersebut menjadi murid bagi syekh itu dengan cara membacakan hadis di hadapannya atau membacakan satu tulisan atau kitab di hadapannya. Dan ini berdasarkan kaidah apa namanya? Walakinna sukuta fi ma'aridil hajati ilal bayani bayan. Akan tetapi diamnya seorang pada perkara yang membutuhkan jawaban, maka itu adalah satu jawaban. Oleh karena diamnya seorang syekh di hadapan orang yang membacakan atau yang belajar, maka diamnya itu menunjukkan bahwasanya dia mengizinkan orang itu belajar kepada syekh itu, atau mengizinkan orang itu membacakan sesuatu kepada syekh itu untuk didengarkan misalnya. Kemudian yang kesembilan, ya, atau yang terakhir dari contoh pada kaidah pertama daripada bagian yang kedua ini adalah diamnya seorang gadis ketika dia sudah dewasa untuk dinikahkan oleh walinya. Ya, jadi ketika ada seorang gadis ya yang sudah dewasa dan dia diam ketika walinya ingin menikahkannya dan dia diam, maka tidak ada lagi baginya pilihan lain untuk menolak pernikahan itu. Ya, maka tidak ada lagi pilihan lain baginya untuk menolak pernikahan itu. Karena apa? Karena dia diam. Ya, ketika walinya menikahkan dia dan dia diam, maka tidak ada pilihan lain untuk untuk memilih pilihan yang lain. Karena dia sudah diam. Artinya diamnya itu menunjukkan dia setuju dipilihkan pasangannya oleh walinya. Demikianlah pemirsa sekalian. Ya, ini berdasarkan daripada satu kaidah kita. Walakinna sukuta fi ma'radil hajati ilal bayani bayan. Akan tetapi diamnya seorang itu pada perkara yang membutuhkan jawaban, respon dan tanggapan, maka diamnya itu dianggap suatu tanggapan ataupun suatu pernyataan sikapnya, meskipun tidak mengucapkan dengan kata-kata. Demikianlah pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia tentang kaidah kita, yaitu la yunsabu ila sakiti qaulun ila sakitin qaulun walakinna sukuta fi ma'ridil haja ilal bayanil bayan. Tidak disandarkan satu perkataan kepada orang yang diam, ya, itu hukum asalnya. Akan tapi bisa jadi ada perkataan yang menjadi satu pernyataan pada perkara-perkara yang membutuhkan jawaban, sebagaimana yang sudah kami jelaskan dalam contoh-contoh yang sudah kami paparkan tadi. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini bisa dipahami dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita tentang kaidah ini, agar kita tidak salah dalam memutuskan satu perkara. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari saya dan godaan syaitan yang terkutuk. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada seluruh pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.